Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan dapat menikmati indahnya pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah Aku percaya bahwa kehendak-Mu indah. Bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Demikian sabda Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pelukis yang sedang menyelesaikan lukisannya yang indah. Ia pun bermaksud mempertontonkannya pada sebuah pameran. Sang pelukis sangat kagum dengan lukisannya, sehingga tak henti-hentinya ia memandang lukisan tersebut sambil berjalan mundur, sehingga tanpa disadarinya ia semakin dekat pada ujung gedung, dan jika ia melangkah beberapa langkah lagi, ia pasti terjatuh dari gedung yang tinggi tersebut. Seseorang yang melihatnya bermaksud memperingatkannya, tetapi ia khawatir jika peringatannya justru akan membuat pelukis itu kaget dan jatuh seketika. Satu-satunya cara adalah ia mencoret-coret lukisan tersebut. Sang pelukis pun kemudian berlari ke arah lukisannya dengan perasaan marah dan kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita memiliki impian, cita-cita, dan harapan yang indah tentang masa depan. Sedikit demi sedikit kita mulai mewujudkan impian itu. Ketika sedang asik menikmati indahnya semua yang sudah kita capai, tiba-tiba semuanya berubah. Secara tiba-tiba kita menemui jalan buntu, semuanya hancur dan mengecewakan. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadangkala Tuhan mengizinkan sesuatu yang mengecewakan terjadi untuk menyadarkan kita bahwa langkah dan keputusan yang kita ambil akan mencelakakan kita sendiri. Kita sebagai manusia yang terbatas tidak mengetahui akan hal itu. Tetapi Tuhan tahu segalanya, dan Tuhan yang Maha Tahu itu akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Mungkin saja kita menganggap ini sebagai suatu kegagalan, tetapi seseorang pernah berkata demikian. Hanya orang bodoh yang merasa terluka ketika mengalami kegagalan. Karena bagaimanapun juga apa yang kita anggap sebagai kegagalan merupakan hal yang baik untuk mulai mengevaluasi langkah-langkah yang sudah kita ambil serta mempelajari langkah-langkah dan keputusan yang harus kita ambil selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan ketika Tuhan seakan merusak lukisan hidup kita? Marah, putus asa, dan tidak lagi mempercayai Dia? Dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 26 berkata demikian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Mampukah kita berkata demikian ketika segalanya berubah dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Daud mengatakan ini karena ia sangat mengerti bahwa rancangan Allah itu sempurna adanya, sekalipun manusia seringkali memandangnya sebagai kegagalan dan ketidakadilan. Saudara yang terkasih, milikilah karakter untuk berserah atau mau diproses dan dibentuk Tuhan seturut dengan apa yang dikehendakinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini kami ingin serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lakukanlah sekehendak hati-Mu terhadap kami, karena kami percaya bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami ingin serahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon Tuhan yang memberkatinya. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan menolongnya, agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk pemerintahan bangsa kami, terutama untuk pimpinan pemerintahan kami, Bapak Presiden, beserta dengan timnya, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, agar terus bersemangat di dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih ya Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.